sebagiannya ilmu fikih tentang urusan akhirat niku namun 3. Saliyane niku urusan dunia. Dan urusan akhirat 3 niku mawon nggih namung sebatas urusan dunia. Ini ku siji poso, salat, zakat, poso. Terus Islam, ketiga halal haram. Jadi urusan Islam, kedua salat, zakat, poso. Ketiga masalah halal haram. Meniku tok urusan oke. Sing urusane kali akhirat. Nek kaya urusane kali Qatul Khusumah mutusaken sanak raket, urusane kali nikah, rabi dan sebagainya niku murni urusan kebutuhan dunia. Rabi kan urusan dunia loh. Mungkin itu urusan akhirat, karena urusan dunia tidak hanya orang Islam saja yang butuh rabi. Masih orang butuh akhirat itu loh. Ora tau ibadah ya butuh rabi. Mulane kalau itu urusan dunia. Karenanya nikah itu cara Imam Syafi'i itu ibadah. Tapi bisa menjadi ibadah ketika niatin itu kanggo ibadah. Kanggo sarana untuk ibadah. Jadi tidak langsung menjadi ibadah tapi menjadi sarana al-aqdul basar wa aqsalul farji. Di dalam masalah Islam fikih niku nggih ngoten. Namun secara lahir itu pokok wong muni kalimat syahadat sudah dihukumi Islam. Bisa melindungi dirinya, enggak dibunuh dan melindungi hartanya. Entah motifnya itu apa, kita nggak berbicara soal fikih. Nah, sedangkan urusan tasawuf, urusan ilmu akhirat, niku urusane maca syahadat itu memang betul mengakui wujudnya Gusti Allah, kepengeranan Gusti Allah, apakah hanya melindungi dirinya, melindungi hartanya. Kalau melindungi hartanya, melindungi dirinya, di akhirat wis ora butuh harta. Tentunya ini tetap akan celaka di akhirat kalau memang tidak karena mengakui sifat rububiyah pangeran. Namun tetap orang yang punya anggapan itu niatnya nggak benar, kita nggak boleh. Makanya Usama bin Zaid ketika bertengkar atau gelut karo wong kafir, ketika orang kafir itu akan dibunuh oleh Usama, ternyata kafir itu maca kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, karena sudah tidak bisa lari lagi. Akhirnya dengan Usama bin Zaid 12 pateni matur Kanjeng Nabi bariun minhu tidak ikut campur. Saya gak ikut campur. Nah, itu hanya berlindung saja Rasul. Kenapa kamu tidak merobek hatinya biar kamu tahu tujuannya? Berarti tujuan semuanya itu nggak bisa diketahui dengan pedang, dengan apa. Nah, ini fikih urusannya lahir itu. Sholat di ngoten. Sholat itu fikih cukup lahir, pokoknya menutupi syarat dan rukun. Kendati dari awal sampai akhir dia bertamasa, berkelana di pasar, di manapun, kecuali di dalam waktu takbir saja sudah sah. Cara fikih kan sahna, wis gak godhok, gak kodok. Tapi di dalam masalah urusan akhirat sing diurusi duduk niku. Kamu khusyuk enggak, konsentrasi enggak, kan gituannya. Yang diterima adalah ketika ia konsentrasi. Kalau fikih berbicara khusyuk, berbicara masalah khudu, itu bukan wilayahnya fikih. Berarti nanti gosip bahasan, gosip
Engko materi lek fikih nang niku. Kudu urusan fikih. Lha niku sing repot masalah fikih ngoten niku. Nah, makanya kita tidak cukup hanya untuk fikih, tapi juga harus kembali kepada tasawuf. Cara fikih niku wong poso asalkan sudah gak makan dan niat mulai subuh sampai maghrib wis cukup, walaupun ngrasani wong, walaupun makan barang haram. Usah. Tapi di akhirat ya kamin saimin la salam sami lal walatos. Ganjarane gur luwe tok. Lah fikih gak berbicara urusan ganjaran jero. Urusane kok sah ngoten tok urusan. Nah, ngoten. Nah, demikian pula yang akan kita bahas ini masalah halal haram. Halal haram niki yang kita bahas dalam masalah fikih nggih urusane lahir. Urusane jogo. Tapi urusan batin ini perlu kita waspada sendiri. Contohnya kalau dikasih makan oleh orang, mau makan, mau. Itu cara fikih ya halal dikongkon kok. Nah, wis dikongkon. Tapi perlu kita teliti dalam hati itu torenah kira-kira kalau kita makan wonge marakno senep apa ora gitu ya. Kalau dia itu marakno senep karena jadi abang-abangi lambe haram ing dalam akhirat. Ngoten. Nah, fikih halal. Wong wis ditawan, wis ditawani. Seperti panjenengan nang warung. Nang warung ditari dahar Pak. Nggih, monggo. Mboten napa-napa nggih kersa mawon. Terus rawon apa soto terserah panjenengan mawon. Nah, kae soto. Mimike napa Pak? Kopi susu napa teh? Kopi susu nggih kenging. Ini cara fikih mboten wajib bayar. Hukum jopo kok. Kenapa? Saya tidak minta. Saya dikasih. Makan juga dikasih, kan ditawarin. Mimi juga ditawarin. Kenapa harus bayar? Tapi cara akhiratnya tetap haram. Karena engkau di dalam kesana itu sudah tahu tujuannya, yang memberi itu bukan memberi, tapi tujuannya adalah menjual. Ini loh. Nah ini cara pengacara itu lah, pengacara itu delok selai lagi nih dok. Tidak bisa, kayak gitu akhiratnya tetap di bongson dulu. Di bodoh kali SDSP ini cara fikih halal mawon. Lo kenapa? Wong sumbangan Pak. Nah, sumbangan dana sosial berhadiah. Nah, makanya kalau kita ngukumi bukan dengan fikih itu, dengan tasawuf haram. Karena apa? Jelas itu tujuannya bukan untuk nyumbang. Ngoten lho ini. Nah, fikih loh. Fikih itu akan bertanya, "Loh kenapa kamu kalau fikih bicara, apa kamu tahu tujuannya?" Ngoten. Apa kamu tahu tujuannya? Ini kuwi dianu ngoten. Nah, niki sing paling angel. Zakat mau cara fikih. Zakat fitrah 2,5 kilo atau 3 kilo cukup wong 1000. Nggih, aku lah tak sakadang sampean. Matur nuwun nggih. Muga-muga diterima terus ngene. Tak zakat nang sampean. Matur nuwun muga-muga diterima terus zakat sampean. Sampean ngubung-ngubung kan akhirnya gak wajib zakat kabeh. Wong wis zakat. Tapi urusan akhirat tetap akan melihat itu kamu rekayasa ini hanya untuk melepaskan kewajiban, tetap akan ditindak dalam akhirat. Lho ngene. Nah, fikih ini ojo sampai kita melanggar fikih, tapi jangan sampai fikih hanya direkayasa. Tapi harus dikompromikan antara fikih dengan tasawuf. Mulane bener, man tafaqqa min ghairi tasawufin faqat tafassaqa. Wong nek aku fikih tok tanpa tasawuf fasik. Mulane ana riwayat Abu Yusuf niku wong sugih. Tapi ketika akhir tahun hartanya niku diberikan kepada istrinya semuanya. Dikira-kira wajib sesuk zakat, dikira sing wetok kabeh terus bondone sing wetok dijaluk. Ini
Ini kan wis gak wajib zakat toh. Loh kenapa kan saya gak punya kok. Musik sing wedok. Adine mengko di jalur mana kan urusan liya to ini. Niki lek cara fikih terus dilaporaken dhateng Abu Hanifah. Abu Hanifah dawuh, "Hadza min fiqh Abu Yusuf ku fikih to." Pinter Abu Yusuf gak wajib zakat, tapi ya tetep haram urusan akhirat, tapi itu dudu fikih maneh. Lah fikih kok iso tujuannya lho, kamu ketahui tujuan enggak? Ngene tujuan ini bukan urusan fikih ngoten. Tujuannya roh moral ngene lho ya. Karena fikih niku kuwi gur jabone tok. Malah wong alim fikih nyolong sapi ngono gak kena dikhat. Sing dikhat niku wong goblok-goblok ora iso fikih. Dadi fikih gak dikhat. Lho kenapa? Takoi saya tidak mencuri sapi, Pak. Mencuri apa? Saya mencuri tampar. Nah, sapi ini melok dhewe kok, Pak. Lha sak iki piye lek ngoten? Lah nyolong tampar kan enggak ada satu nisab kan. Berarti kan enggak dikhat kan. Nah, lu sapinya ikut sendiri, Pak. Saya tidak mencuri, ikut sendiri. Lha niku lah. Pintere fikih ora iso dikhat ngoten mawon. Jima di bulan Ramadan ya ora iso dikhat. Kenapa ya makan dulu? Dibatalno dhisik baru jima lah gitu dah. Nah, tapi yo urusannya yo fasik tetep. Fasik. Makanya ya fikih tapi aja kefikihin. Aja kefikihin itu nanti akan menjadi fasik. Tapi tasawuf ya kudu mengikuti fikih. Nah, niki yang akan kita bicarakan dalam masalah niki. Faslun fi ma yajibu ala kulli man yata'ata syai'an minal muamalat. Fasal niki menjelaskan tentang kewajiban terhadap orang yang akan bekerja sama. Bekerja sama niku akan hubungan interaktif, akan hubungan sosial dengan orang lain. Dia orang yang saling membutuhkan pada orang lain itu namanya sosial, makhluk sosial. Bahasa Jawa ini sing arep nyambut gawe ngono ya. Transaksi nyambut gawe niku diarani makhluk sosial. Ya jibu ainan ala kulli muslimin mukallafin wa muslimatin kadzalik idza tasammaha ala yadkhula bi syai'in hatta ya'lama ma ahallallahu minhu wa ma haram. Bagi setiap orang Islam yang sudah mukallaf, jaler estri nom lan tuwa tidak diperkenankan masuk di dalam transaksi jual beli, ijarah, sewa menyewa, nikah, pinjam meminjam, syirkah itu join partner. Sebelum mengetahui mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan. Arab nikah ya harus tahu siapa saja orang yang dihalalkan di nikah, siapa saja orang yang diperbolehkan di nikah. Kalau belum tahu siapa yang dihalalkan, siapa yang diharamkan, harus langsung nikah. Nah, jangan-jangan orang yang tidak diperbolehkan di nikah. Oke. Mengko sing lanang sing wedok dadi duwe bojo loro. Ya repot iku anune. Atau bibike dhewe tunggal susu. Kecuali kalau memang bukan susu manusia. Nah, sering kita tuh banyak anak-anak yang tunggal susu tapi susu sapi. Ora apa-apa. Tapi tetap akun rodok niku tunggal susun niku ya. Cuma gak mempengaruhi tentang mahram. Kenapa jalure sapi lan nggih mahram sapi?
Akan sewa menyewa juga harus tahu apa saja yang bisa disewakan dan apa yang tidak boleh disewakan. Mengko duwe barang dhewe sak sewakno barang-barangku dhewe kok ora oleh masalah ngonoan disewa. Disewakno ngawur ae iki ku nek pangeran lho tekku dhewe bisa nyawi aku ngawur ae iku kaya pangeran. Nah itu dulu ngoten lho ya. Nah niki. Jual beli juga demikian, apa yang boleh dijual, apa yang boleh dibeli. Walaupun di dalam pengembangan muamalah sekarang ini harus betul-betul apa itu namanya mampu untuk mengembangkan dengan bersaingnya kemajuan sains dan teknologi. Sebagaimana kemarin yang dibahas di dalam muktamar, ada 3 keputusan di dalam muktamar yang menjadi tugas saya. Di antara ini, gila kita ngaji ket biyen niku urusan khunsa muskil niku di kitab-kitab banyak dijelaskan. Wong khunsa niku alias wong punya 2 alat kelamin atau tidak punya 2 alat tapi hanya punya alat 1 yang tidak menyerupai kelamin laki-laki, kelamin wanita, dan atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Itu dinamakan khunsa. Tapi sekarang perkembangan zaman teknologi, dunia internet yang sudah berkembang di mana-mana. Sekarang terjadi orang laki-laki, orang niku duwe rohim tapi duwe gandul. Mestine duwe gandul iku lanang, tapi duwe rohim. Apakah ini disebut dengan wanita punya gandul, apa laki-laki punya rohim? Nah, ini. Atau tidak punya rohim, tapi punya bukan cembuk. Nah, punya rohim templek. Lah ini apakah wanita tidak punya rohim, apa laki-laki punya templek? Nah, yang nanti konsekuensinya bolehkah operasi? Dan bagaimana auratnya sholat dan sebagainya? Terus pergaulannya dengan siapa? Nggak membayangkan kalau dia itu punya gandul tapi dihukumi wedok, yang akhirnya campur karo cah wedok, ora kayak dulenan karo cah kanca-kancane. Nah kemarin, dan itu terjadi, sekarang itu terjadi. Akhirnya dalam muktamar diputuskan untuk menentukan anak wedoknya itu difokuskan pada rohim, bukan pada alat kelamin. Yang berarti kalau punya rohim itu wedok. Sebab rohim berarti bisa khed. Lah wong khed niku karo Kanjeng Nabi diarani wedok. Hadza amrun kataballahu bani Adam ala banati Adam. Dan orang yang melahirkan itu tetap wong wedok. Waladat ka ummuk, berarti ketika punya rohim itu wedok sekalipun duwe gandul. Nah, ngeten. Lah gandul itu hanya sebagai apa kalau gitu itu berarti daging tambahan ngoten mawon. Niki termasuk kaya ngoten dengan kemajuan teknologi di dalam masalah mengembangkan fikih. Dan itu kan kitab dan belum pernah ada, kutub syarat belum pernah ada. Demikian pula tentang hisab. Ya, berarti kalau demikian apabila dia punya rohim tapi punya gandul maka boleh dioperasi. Kalau memang itu dibutuhkan. Nah, berarti bagaimana gandulnya ganti template seperti halnya dorce. Nah kalau dorce itu asli lanang apa wedok? Enggak tahu saya.
Punya rohim enggak itu? Kira-kira kayak orang. Hanya sifatnya saja. Nah, di dalam jual beli ngeten iki tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki baik laki-laki putra atau laki-laki atau perempuan yang sudah mukallaf ketika menginginkan jual beli dol tinuku ijarah nikah hiarah sebelum mengetahui mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan. Jenenge ijarah niku kalau dulu ya barang yang diambil kemanfaatannya dan ada barangnya, ada ain dan kondisinya bisa diketahui seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dijadikan transportasi. Tapi sekarang namanya ijarah, menyewa barang. Itu tidak harus barangnya itu nampak. Barangnya itu tidak wujud di dalam dunia nyata, tapi wujud di dalam dunia internet. Diwujud dalam dunia internet. Seperti halnya seorang yang telah memiliki konten, itu sama halnya dengan punya rumah. Sehingga konten itu, konten TikTok dan lain sebagainya disewa oleh orang yang berpromosi, orang-orang yang berpromosi, geniku, apa itu namanya, yang mempromosikan barang-barangnya, ini mahal. Padahal dia gak punya, gak apa-apa, gak ada apa-apa. HP-nya ditutup tidak ada, tapi tetap walaupun HP-nya ditutup bisa berjalan, terus berlanjut. Disinilah uniknya zaman sekarang, kelihatannya nggak kerja ada di rumah belaga, tapi hasilnya bisa miliaran. Nggak usah modal, cukup buat konten, melayu-melayu, mobil, gelem apa mana, atau gelem muda-muda kedua ya. Lebih ngoten. Kenapa? Dan ini sensitif nih permasalahannya. Untuk mengetahui halal haram ini memang kelihatannya sederhana karena urusannya jual beli. Mek ngoten tok. Tapi sebenarnya dalam urusan akhirat luar biasa. Karena barang siapa yang makan barang haram, maka daging yang tumbuh dari barang haram sinyalnya akan selalu dekat dengan neraka. Allahmu annabitu minal haram fannaru aula bihi. Sebuah daging yang timbul dari barang haram, maka sinyalnya akan ingin masuk neraka terus. Ingin masuk neraka bagaimana? Ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah pada neraka. Ini gara-gara panganane haram. Bahkan karena sedikit saja seperti yang sang saya ceritakan, seperti Syekh Ibrahim bin Adham, di mana Ibrahim bin Adham itu rutinitasnya sholat sunat itu 1000 rakaat. 1000 rakaat, masya Allah. Lah kita rakaat 1000 bukan 1000 rakaat. Rutinitasnya setiap hari rakaat 1000 rakaat. Lalu hanya gara-gara sedikit atau sebagian malam dia gak bisa bangun, dia tertidur di bawah batu. Kok di bawah batu? Kini dapat jero batu niku wonten gua di Baitul Maqdis. Di mana batu dulu niku telah dijadikan tempat untuk mengikat kendaraannya para anbiya. Beliau di sana tertidur. Orang pancen turu ora tertidur sehingga tidak bangun. Sebelum makan subuh dia ngimpi ketemu malaikat 2 turun dari langit. Munajat saling jagongan, omong-omongan.
Ngomongane piye? Kae sapa bongking dikan kono. Terus malaikat di sini nih. Kae Ibrahim bin Adham. Itu orang yang disiksa oleh Allah. Kenapa? Nah, kamu siksa bagaimana? Kamu lihat saja. Mereka sama sowan di hadapan Allah ditimbali Gusti Allah, dia tidak ditimbali. Berarti wong sing gak salat niku ora tahajud mergo gak ditimbali karo Gusti Allah. Lah masalahnya apa? Masalahnya dia itu kemarin sore pergi ke pasar membeli kurma. Setelahnya kurma niku ditimbang. Kurmane sing dodol niku aku ditimbang terus diadai kresek, diadai plastik pokok dia kaya ada. Kurmane sing duwe niku blending siji nek tok karo menengahe gak dibalekno. Hanya itu saja sudah menghambat tidak bisa sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Lho dengar iki. Niku pengaruh barang haram. Dan pengaruh barang haram maneh akan mengakibatkan gelap, hatinya gelap. Mergo hati niku ibaratnya cahaya dari Allah. Lah, cahayane Gusti Allah niku diibaratkan seperti halnya listrik. Allahu nurus samawati wal ard masalun nurihi kamiskatin fihal misbah al misbahu bizujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun dzurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasun. Nah, listrik itu bisa menyala kalau memang di dalamnya sambung, di luarnya gak ada lubang. Ketika di luarnya ada lubang, ini ku ono maksiate nok bolongan listrik mati bisa. Hati ini ku bisa bersinar kalau memang di luarnya tidak pernah melakukan kemaksiatan, di dalamnya selalu sambung kepada Allah. Kalau enggak itu hati ini mati. Itu diantaranya pengaruh barang haram. Wes. Kenapa kok kita diperintahkan untuk mempelajari terlebih dahulu? Mulane lek Sayyidina Umar niku sidak. Sayyidina Umar sering sidak di pasarnya beliau. Dalam sidak memberi pengumuman, siapapun tidak boleh jual beli di pasar saya sebelum mengerti tentang hukum jual beli dan tata caranya jual beli. Lek ngalim masalah jual beli gak boleh. Nah, ini kira dipraktek tuh di Indonesia kok negara Islam harus seperti itu. Sepen pasar sepen. Lha wong sing dagang-dagang ora tau ngaji fikih kok. Lho kenapa? Ya ora sempat kok. Lah sing ngaji fikih ya ora butuh dagang kok. Kenapa gak sempat kok? Akhirnya kalau di negara Islam harus tentang itu. Melok Sayyidina Umar, akhirnya pasar-pasar disidak yang gak pernah sekolah, gak pernah mondok, gak oleh nang pasar. Lah ya malah dadi sepen ya. Niku diantarane. Sidake Sayyidina Umar, siapa yang gak ngalim fikih gak boleh jual beli di pasar saya. Waktu dulu bisa karena memang semuanya orang ngalim, masih dekat dengan Rasulullah. Lianna Allah karena maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu ta'abbadana diberdi sapa Allah kita aywa amarona ala lisan Nabi khan tapi ngatas lisan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asya akran berapa suci-suci. Permasalahannya Allah taala menekankan kepada kita di dalam muamalah sebagaimana melewati lisannya Rasulullah yakni hadis. Jadi Allah Ta'ala telah memberi kewajiban, memberi beban kepada kita dalam masalah urusan muamalah, dalam masalah urusan sosial, dalam masalah hubungan interaktif.
supaya kita tidak terjerumus di dalam akad fasid atau akad yang haram. Nah, Allah Ta'ala menekankan kepada kita di dalam masalah jual beli, syarat dan sebagainya dengan dirumuskan ada beberapa qaid, ada beberapa syarat, ada beberapa batasan. Lah batasan inilah fala budda min miraatiha, harus dijaga, harus dilindungi, harus diamalkan sesuai dengan aku melewati dengan pesannya Kanjeng Nabi, termasuk Kanjeng Nabi mengatakan Abu mengatakan Rasulullah ambail ghurur, tidak boleh menjual beli dengan spekulasi. Nah Rasulullah bai asamrati qabla budubi salahiha. Rasulullah melarang untuk menjual buahan yang masih di wit, samroh yang masih ada di wit, di pohon sebelum matang, sebelum masak, sebelum siap panen. Loh, kenapa Rasulullah melarang semacam ini? Dikarenakan jual beli yang masih pentil ini spekulasi, rawan grok, rawan rugi yang akhirnya menyesal. Makanya tidak boleh kecuali yang siap panen. Kalau siap panen kok gak dipanen, salahnya sendiri. Sudah siap panen tapi tidak panen. Ini siap. Nah itu pun juga akan dikembangkan. Berarti tidak boleh kita melakukan transaksi yang spekulasi seperti hanya spekulasinya buah-buahan yang masih ada di dalam tanaman. Ngoten. Iki diantarane koyit-koyit yang ada di dalam kitab niku. Para buta min mur'ati yang mata abadanallah bihi, karenanya kita diwajibkan untuk menjaga apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Baik kita mengetahui tentang makna munasabah atau tidak, maka sementing mewah untuk mawon. Termasuk di dalam kitab Zawajir, Ibnu Hajar mengatakan fayakrumu nahul ba' bila ijabin malakubulin. Termasuk jual beli disyaratkan di dalam syariat harus ada ijab, ada qabul. Tidak cukup dengan isyarat, tuding-tuding dan uang tuding-tuding, tidak boleh, karena nanti akan rawan menjadi persengketaan. Nah, ini harus ada ijab qabul. Sehingga menurut Ibnu Hajar mengatakan haram jual beli tanpa ijab qabul, walaupun saling ridho, karena kedua-duanya meninggalkan apa yang telah ditekankan oleh Allah untuk dipelajarinya. Tapi kalau kita katakan haram jual beli tanpa ijab dan qabul, saat ini hampir jual beli niku tidak usah ijab